Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bu Lucy dan masih di materi yang sama, kita masih mempelajari tentang konsep vektor. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara menuliskan vektor satuan dan bagaimana cara kita menguraikan suatu vektor hingga mencari nilai dari vektor tersebut ya. Dan hari ini Bu Lucy lanjutkan cara mengoperasikan suatu vektor. Vektor antara vektor satu dengan vektor yang lain itu bisa dijumlahkan, bisa juga dikurangi seperti itu. Dan bagaimana mengoperasikan penjumlahan dan mengurangi suatu vektor yang akan Bu Lucy bahas terlebih dahulu, yaitu cara menjumlahkan dan mengurangi suatu vektor satuan. Ada dua vektor A sama B, masing-masing mempunyai satuan X, satuan Y, dan satuan Z-nya. Jadi vektor tersebut mempunyai nilai di X, di koordinat Y, dan juga di koordinat Z-nya. Misalkan Bu Lucy mau menjumlahkan antara vektor A dan vektor B tersebut. Nah, ternyata ketika kita mau menjumlahkan dua vektor satuan, yang boleh kita jumlahkan itu yang satuannya sejenis. Yang satuannya sejenis berarti yang X dijumlahkan dengan X, yang Y dijumlahkan dengan Y, dan Z dijumlahkan dengan Z, seperti itu. Yang sejenis yang kita jumlahkan berarti 2i ditambah 3i hasilnya 5i. Nah, jangan lupa diberi tanda topi. 3 ditambah min 2 plus ketemu 3j ya, ditambah min 2j, jadinya negatif kan ya. Jadi 3 dikurangi 2 hasilnya 1j atau j saja, jangan lupa diberikan topi. Terus 5k ditambah 3k maka hasilnya 8k, jangan lupa diberi tanda topi. Maka bisa kita tuliskan bahwa dua vektor A sama B tersebut ketika dijumlahkan nilainya 5 ke arah X-nya, 1 ke arah Y-nya, dan 8 ke arah Z-nya, seperti itu. Nah, ternyata antara pengoperasian penjumlahan dan operasi pengurangan itu aturannya sama. Jadi yang boleh kita jumlahkan atau yang boleh kita kurangi itu adalah vektor yang satuannya sama saja, yang satuannya sejenis. Nah, misalkan nih ada vektor A sama B. Bu Lucy mau mengurangi vektor B dengan vektor A. Jadi B yang dikurangi dengan A. Berarti min 1 dikurangi 3. Hasilnya berapa? Min 1 min 3. Oh, berarti negatif 4. Itu dalam vektor satuan I-nya. Terus 3 min 2. Berarti hasilnya 5 dalam vektor J-nya. Terus min 7 min 5. Berarti min 12 dalam satuan vektor K-nya. Jadi ketika mau menjumlahkan dan mengurangi suatu vektor satuan, yang boleh dijumlahkan atau yang dikurangi itu vektor yang satuannya sejenis. Berarti I yang ditambahkan I, J ditambahkan J, K ditambahkan dengan K, seperti itu. Sekarang yang ketiga yang akan Bu Lucy bahas yaitu bagaimana cara menjumlahkan vektor yang segaris. Menjumlahkan vektor yang segaris. Misalkan pada suatu benda itu bekerja beberapa gaya. Ini titik tangkapnya ya. Ada F1 mengarah ke kiri senilai 8 Newton, terus F2 5 Newton, terus F3 sebesar 10 Newton, seperti itu. 3 vektor gaya tersebut dia bekerja dalam satu garis lurus dan kita mau menjumlahkan vektor-vektor yang sejenis. Menjumlahkan vektor-vektor yang segaris itu ada aturannya, di mana ketika arahnya sama itu ditambah, namun ketika arahnya beda maka dikurang. Kalau kita lihat vektor ini berarti F2 sama F3 ini arahnya sama, maka F2 dijumlahkan dengan F3. F1 arahnya berlawanan, berarti dikurangi dengan F1, maka resultan gaya totalnya yang bekerja itu kita tuliskan senilai F2 ditambah F3 dikurang dengan
F1. Itu ketika kita mau menjumlahkan vektor-vektor yang segaris. Sehingga resultan gaya totalnya itu senilai berapa? 5 ditambah 10 dikurangi dengan 8. Berarti 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Semua vektor ini bekerja mengarah ke X saja. Maka satuannya adalah 7I. Satuan vektornya adalah 7I dan jangan lupa diberi satuan Newton. Seperti itu. Oke, terus sekarang kalau kita mau menjumlahkan dua vektor tersebut membentuk sudut, misalkan seperti ini. Ada vektor A, dia mengarah serong kiri atas gitu ya. Terus vektor B, dia lurus ke arah kanan atau lurus ke arah sumbu X. Dua vektor tersebut terpisah mengapit dengan sudut sebesar 120 derajat. Mau kita jumlahkan. Nah, ketika kita punya dua vektor mau dijumlahkan dan dua vektor tersebut membentuk sudut, ternyata ada dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menjumlahkan vektor tersebut dengan metode grafis. Misalkan vektor A-nya ini senilai 10 satuan. Berarti kita menggambarkannya 10 cm gitu ya. Terus vektor B-nya senilai 5 satuan. Nah, berarti kita menggambarkannya ke sini sejauh 5 cm. Dan sudut di antara dua vektor tersebut senilai 120 derajat. Maka ketika kita mau menjumlahkan dua vektor yang membentuk sudut tadi, itu bisa menyelesaikannya dengan metode grafis. Caranya seperti apa? Metode grafis ada metode grafis ada yang bisa kita gunakan yaitu metode segitiga atau poligon. Sama yang satunya adalah metode jajar genjang. Kalau Bu Lucy mau menjumlahkan A sama B tadi menggunakan metode poligon, caranya bagaimana? Oke. A positif, berarti dari gambar ini A positif itu mengarah ke kiri atas ya. Ini A positifnya begini. Nah. Terus B positifnya mengarah ke kanan seperti ini. Ini vektor A positif, ini vektor B-nya. Kalau kita mau menjumlahkan dua vektor A sama B ini dengan cara segitiga, maka caranya seperti ini. Ini yang metode pertama adalah metode segitiga terlebih dahulu. Maka caranya bagaimana? Misalkan A ditambah dengan B, maka hasilnya berapa gitu. Berarti kita menggambarkan vektor A terlebih dahulu. Vektor A gambarnya serong kiri, begini. Nah, ini vektor A-nya. Habis itu harus miring ya, sesuai gambar aslinya. Terus vektor B-nya itu mengarah ke kanan. Nah, berarti gini, langsung nyambung. Setelah kita menggambarkan vektor A, langsung sambungan dengan vektor B. Jadi, habis menggambarkan vektor A, langsung sambungan dengan B. Ini titik awal, ini adalah titik akhir. Hubungkan antara awal sama akhirnya. Harusnya pakai penggaris ini ya. Hubungkan antara awal dengan akhirnya. Nah, berarti garis yang merah ini yaitu kita gariskan dari titik awal ke akhir, kita beri panah dari awal ke akhir, maka ini yang tanda merah itu merupakan hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B. Menjumlahkannya dengan metode poligon. Oke, sekarang metode yang kedua yaitu metode jajar genjang. Menjumlahkan dua vektor dengan metode jajar genjang caranya sebagai berikut. Kalau menggunakan metode jajar genjang,
antara kaki sama kaki vektor itu harus bertemu. Bu Lucy lambangkan ini kaki, ini kepala ya. Ini kaki vektor, ini kepala vektor, kaki vektor, ini kepala vektor gitu. Jadi antara kaki kedua vektor itu harus bertemu. Berarti ini vektornya A, ini vektornya B. Nah, antara kakinya A sama kakinya B itu harus bertemu. Dan ternyata sudut yang terbentuk sebesar 120 derajat. Kalau sudah kita pertemukan antara dua kaki tersebut, nah sekarang B tadi panjangnya kan 5 cm. Nah, di sini kalian tarik sejauh 5 cm. Jadi panjangnya ini sama. Bu Lucy tarik 5 cm. Kalau sudah 5 cm berhenti. Habis itu kita hubungkan ke B-nya. Nah, sudah. Kalau sudah, berarti ini tadi karena B-nya 5 cm, ini juga 5 cm ya. Kalau sudah 5 cm berhenti, tinggal hubungkan ke sana. Sehingga ini membentuk suatu bangun apa? Bangun jajar genjang. Maka ini disebut dengan metode jajar genjang. Kalau sudah, hubungkan antara pertemuan dua kaki tadi ke arah sini. Nah, ini Bu Lucy hubungkan. Maka yang tanda panah inilah itu merupakan hasil penjumlahan antara A dengan B. Ini disebut dengan metode jajar genjang. Harusnya sama ketika kita mau menjumlahkan dua vektor dengan metode grafis baik secara poligon atau jajar genjang, harusnya penjumlahannya sama. Dan ternyata benar, ini mengarah ke sana antara A ditambah B, ini juga mengarah ke sana, yaitu penjumlahan A dengan B. Jadi mau pakai metode poligon atau jajar genjang harusnya hasilnya sama seperti itu. Oke, ini Bu Lucy jelaskan kembali. Jadi kalau ada dua vektor yang membentuk sudut, maka kita menjumlahkannya yang pertama itu bisa dengan metode grafis. Dan metode grafis pun dipisah, yaitu ada metode segitiga dan ada metode jajar genjang. Lebih mudah mana terserah kalian. Kalau menurut Bu Lucy lebih mudah yang poligon ya. Oke, sekarang yang kedua. Metode yang bisa kita gunakan selain metode grafis. Metode yang bisa kita gunakan selain metode grafis yaitu metode analitis. Namanya analitis berarti kita menggunakan rumus ya. Misalkan nih, Bu Lucy punya dua vektor A sama vektor B. Seperti ini membentuk sudut 60 derajat antara dua vektor tersebut. A-nya senilai 10 satuan, B-nya senilai 8 satuan misalkan. Terus kita mau menjumlahkan vektor A dengan vektor B tersebut. Nah, ketika kita mau menjumlahkan dua vektor tersebut menggunakan rumus atau dengan menggunakan metode analitis, maka rumus penjumlahan dua vektor yang membentuk sudut itu dirumuskan senilai vektor 1 kuadrat, vektor satunya adalah vektor A, ditambah vektor 2 kuadrat, ditambah 2 kali vektor 1 kali vektor 2 dikali kosinus sudut apit antara dua tersebut senilai berapa? Karena sudut apit di antara dua vektor tersebut senilai 60, berarti kita tuliskan 60 atau gampangnya kosinus alfa. Dan sudutnya sebesar 60 derajat. Berarti penjumlahan antara dua vektor tersebut itu nilainya berapa? Berarti akar dari 10 kuadrat. Sekarang yang B 8 kuadrat ditambah 2 kali 10 dikali 8 kosinus 60 nilainya setengah. 2 sama 2 bisa dicoret ya. Berarti kalau kita lanjutkan ini 100 ditambah 64 ditambah dengan 80. 180 ditambah 64 berarti akar 244. Maka kesimpulannya, ketika kita mau menjumlahkan dua vektor, tapi tidak menggunakan metode grafis, menggunakannya metode rumus, maka rumus yang digunakan senilai akar dari vektor 1 kuadrat ditambah vektor 2 kuadrat tambah 2 dan seterusnya sehingga didapatkan hasil penjumlahannya senilai akar 244 Newton. Gitu. Jadi menjumlahkan dua vektor yang membentuk sudut bisa menggunakan metode grafis ataupun metode analitis. Berarti kalau metode grafis kita harus melihat mengukur ya, harus menggunakan penggaris. Sedangkan kalau metode analitis kita cukup memasukkan ke dalam rumus saja. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.